Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ulin Wazulfa, bertugas sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, salawat serta salam kita intinya kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Ibu Made Anjani selaku dosen pengampu public speaking. Yang terhormat Kak Sania Amatullah selaku narasumber pertama dengan topik pemaparan memahami kesehatan mental. Yang kedua, Kak Nabila Febri Tias selaku narasumber yang kedua dengan topik pemaparan pencegahan gangguan kesehatan mental. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai tema arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa bersama para ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga melalui seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperluas wawasan, menjalin komunikasi, menjalin koneksi, dan saling bertukar pikiran. Hadirin sekalian, sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan Ibu Made selaku dosen pengampu public speaking. Yang keempat, pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Sania. Yang kelima, pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kak Nabila. Yang keenam, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, kesimpulan dan penutup. Hadirin peserta seminar arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa yang berbahagia, marilah kita ikuti acara pertama, ialah pembukaan. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama proses pelaksanaan seminar pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Hadirin, memasuki acara yang ketiga adalah sambutan. Mari kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Made Anjani selaku dosen pengampu public speaking. Mari. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kini sampailah sudah pada acara inti, yaitu acara puncak arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa, yang akan dipandu langsung oleh Kak Suanindya Lareski nanti, dan dilanjutkan tanya jawab serta sesi pemaparan materi. Kepada Kak Suanindya Lareski nanti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Ulin Wazulfa selaku MC pada seminar pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kak. Alhamdulillah. Apakah masih semangat? Masih. Semangat dong. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya kita masuk ke inti seminar kali ini mengenai tema arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa. Pastinya udah gak sabar ya menunggu pemaparan materi yang menarik dari narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan step dalam tahap tanya jawab. Jadi nanti akan saya buka 2 penanya. 1 penanya itu untuk 1 narasumber. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, baik. Bisa, Langsung Kak. saja. Sebagai mahasiswa ya,
kenapa kita tuh harus peka dengan kesehatan mental? Dan apa sih pentingnya paham mengenai kesehatan mental tentunya untuk diri kita sendiri. Jadi untuk narasumber yang pertama akan menyampaikan materi mengenai memahami kesehatan mental yang akan disampaikan langsung oleh Kak Sania Matullah. Untuk Kak Sania Matullah, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, sepertinya nih teman-teman udah gak sabar nih Kak dengerin pemaparan materi yang pertama kali ini. Langsung saja ya untuk Kak Sania Matullah, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Kak Swanindia dan juga teman-teman yang hadir. Izin share screen ya untuk materi hari ini. Iya, Kak. Silakan. Sebentar. Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang memahami kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental ini jadi hal yang harus kita tahu gitu ya? Karena kan orang-orang zaman sekarang nih nggak aware tentang kesehatan mental. Padahal kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita gitu. Jadi kesehatan mental adalah kondisi di mana kita merasa tenang, merasa aman secara emosional, secara psikologis, juga secara sosial kita. Hal ini akan berpengaruh pada cara kita berpikir, cara kita merasakan, juga cara kita bertindak atas suatu keadaan. Kesehatan mental yang baik membuat kita eh, memudahkan kita untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kesehatan mental yang baik juga akan membantu kita untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada kenapa kesehatan mental ini penting bagi mahasiswa gitu. Sebenarnya nggak cuma buat mahasiswa ya. Jadi kesehatan mental ini emang benar-benar penting gitu. Karena topik kita adalah mahasiswa gitu. Jadi kita bahas kenapa nih penting buat mahasiswa. Pertama, kesehatan mental yang baik akan membantu kita lebih fokus dalam belajar, dalam memecahkan masalah gitu ya. Dengan kesehatan mental yang baik, kita akan lebih fokus gitu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas gitu. Kemudian, kesehatan mental yang baik juga bisa untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan teman, dengan keluarga, dan juga dengan dosen. Kemudian ada untuk ketahanan. Jadi, mental yang sehat membantu kita untuk mengatasi stres dan juga tekanan akademik serta menghadapi tantangan hidup gitu. Jadi kan kalau mahasiswa itu biasanya banyak tugas, banyak ini sampai pusing, stres gitu ya. Jadi dengan mental yang baik kita akan menghadapi semua hal itu dengan baik juga gitu. Kemudian ada mahasiswa dengan mental yang baik juga cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena dia dengan keadaan batin yang tenang, yang tentram gitu. Jadi dia akan menjalani hidup dengan baik juga. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kira-kira apa aja sih gitu? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ada tiga. Yang pertama ada faktor internal, kemudian eksternal juga faktor gaya hidup. Faktor internal termasuk dalam genetika, kemudian ada riwayat keluarga gitu, terus kepribadian kita, dan juga pola pikir. Pola pikirnya kita nih eh, negatif atau positif gitu ya. Cara cara kita berpikir gitu. Kemudian ada gaya hidup, pola makan. Dari gaya hidup ada pola makan, ada cara kita olahraga gitu. Dengan olahraga atau aktivitas fisik itu bisa melepaskan stres dan juga meningkatkan mood kita. Kemudian pola tidur gitu, kualitas tidur kita, terus kuantitasnya juga. Kemudian ada
ketika kita mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba itu akan berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu termasuk dalam lingkungan sosial, terus tekanan akademik, tekanan akademik termasuk dalam beban kuliah, tugas-tugasnya, terus ekspektasi nilai kita yang harus tinggi gitu ya. Kemudian ada masalah keuangan, juga pengalaman trauma seperti misalnya bullying ataupun kita pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi itu juga termasuk dalam pengalaman yang trauma. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda kesehatan mental. Gimana kita tahu kesehatan mental kita itu nggak baik gitu, kesehatan mental kita ini lagi nggak baik. Kita bisa tahu dari mana? Yang pertama ada perubahan mood. Kita merasa sedih, merasa cemas, atau marah-marah yang berlebihan dan berkelanjutan. Kemudian ada perubahan perilaku. Misalnya kita menarik diri dari orang lain, mengisolasi diri, terus kita kehilangan hobi, minat kayak aku nggak pengen ngerjain apa nih gitu. Kehilangan minat, kemudian ada perubahan pola tidur dan juga pola makan. Kemudian masalah konsentrasi, konsentrasi kita terganggu, misalnya kita kok sulit fokus atau mau hafalan nih susah banget, nggak inget-inget gitu. Atau kita juga bisa sulit untuk mengambil keputusan. Nah, itu juga. Kemudian kita juga pikiran yang negatif. Nah, dari 4 itu termasuk tanda-tanda gejala mental kita nih lagi nggak baik. Nah, kita harus cari cara gimana cara untuk memperbaiki mental kita agar menjadi lebih baik gitu. Kemudian selanjutnya ada dampak masalah kesehatan mental pada studi dan kehidupan pribadi. Pertama nih, kalau mental yang nggak baik dan kita nggak ditangani dengan cepat, maka akan ada dampaknya buat kehidupan pribadi kita gitu. Yang pertama, kalau kita sebagai mahasiswa ada penamanya penurunan prestasi akademik, nilainya turun, terus kayak kesulitan mengikuti kelas atau bahkan sampai kita putus sekolah gitu. Kemudian ada konflik pada hubungan intrapersonal, konflik dengan teman, dengan keluarga, ataupun pasangan. Juga kita kesulitan untuk membangun hubungan baru dengan orang lain. Kemudian dampak yang ketiga ada pada masalah kesehatan fisik. Nah, jadi kesehatan mental, ketika mental kita terganggu, itu juga akan pengaruh sama kesehatan fisik kita. Seperti kita gampang sakit kepala atau kelelahan. Nah, itu termasuk juga dalam mental kita tuh lagi nggak baik. Kemudian kita juga kehilangan minat untuk berkegiatan sehari-hari. Rasanya nih, aku nih nggak bisa berharga gitu. Aku nggak bisa jadi apa-apa gitu. Rasa ingin untuk menghindari aktivitas sosial. Jadi sehari-hari cuma tidur, cuma nonton misalkan. Nah, udah itu termasuk salah satu dari dampak mental yang buruk gitu. Oke, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan nanti di akhir pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Sania atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan dapat dipahami. Jadi teman-teman, dari pemaparan Kak Sania itu kita diajak untuk memahami kesehatan mental. Dan ternyata faktor kesehatan mental itu nggak semuanya itu nggak berpengaruh dari diri kita. Ternyata dari internal, eksternal, maupun gaya hidup pun mempengaruhi kesehatan mental kita. Untuk lebih panas mengenai kesehatan mental mahasiswa, kita akan lanjut menyimak mengenai materi berikutnya. Setelah kita tahu, memahami kesehatan mental, selanjutnya dilanjutkan dengan cara kita mencegahnya. Mencegah mental yang breakdown. Akan disampaikan oleh Kak Nabila. Halo Kak Nabila, apakah sudah tersambung?
Halo Kak Laras. Iya. Apa kabar Kak Nabila? Alhamdulillah baik Kak Laras. Ya, alhamdulillah. Sepertinya nih teman-teman juga udah gak sabar lagi nih untuk lebih panas paham mengenai mental diri sendiri. Bisa langsung Ya saja nih. untuk Kak Nabila saya persilahkan. Oh baik Kak Laras, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, oke. Sudah terlihat nih Kak Nabila. Oke baik. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang memahami pencegahan gangguan kesehatan mental bagi mahasiswa, sekarang kita masuk ke dalam pencegahan gangguan kesehatan mental bagi mahasiswa. Bentar nih, aku besarin ya. Ya Kak, silakan. Nah, sebelum kita masuk ke pencegahan, kita masuk ke dalam contoh-contoh gangguan kesehatan mental bagi mahasiswa. Gangguan kesehatan mental bagi mahasiswa yang pertama yaitu depresi. Karena depresi ini merupakan tingkat gangguan kesehatan mental bagi mahasiswa yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 10%, menurut American Psychology Association. Dan, kenapa ini menjadi contoh gangguan mental? Karena jika tidak segera diobati akan berujung resiko bunuh diri. Karena kasus bunuh diri itu, yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia juga termasuk cukup besar. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan pada mahasiswa itu yang paling sering dialami dan tak jarang dapat mengganggu aktivitasnya dalam sehari-hari. Karena di dalam penelitian, 75% orang yang mengalami gangguan kecemasan umumnya menunjukkan gejala-gejala sebelum memasuki usia 22 tahun nih. Nah, untuk itu tak heran jika mahasiswa menjadi salah satu terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang ketiga ada gangguan makan. Gangguan makan sendiri, pada umumnya terjadi pada mahasiswa karena serangkaian tugas yang sangat banyak dan menumpuk dan tinggal jauh dari orang tua, sehingga terjadi masalah kesehatan pada anak kuliah. Lalu menyakiti diri sendiri. Survei peneliti Cornell dari University Princeton melakukan penelitian bahwa 20% mahasiswi dan 14% mahasiswa telah melakukan perilaku menyakiti dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Gangguan kesehatan mental ini juga menjadi masalah utama karena dapat menyebabkan kecelakaan dan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa. Lalu ada insomnia nih, bisa menjadi salah satu gejala dari berbagai masalah mental pada mahasiswa. Insomnia juga bisa menjadi masalah fisik yang serius jika dilakukan secara terus-menerus. Ada yang terakhir nih, ADHD. Apa itu? Yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Yang biasa, gangguan ini terjadi pada otak dan dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Nah, kondisi ini dipicu oleh tuntutan dan tekanan pada masa kuliah. Gejala ini akan sulit dikendalikan jika terus berlanjut. Selanjutnya, kita masuk nih kepada upaya pencegahan gangguan kesehatan mental. Ini yang pertama nih, ajak teman mengobrol. Nah, tentunya nih bagi mahasiswa, jika ada masalah itu sebaiknya jangan dipendam sendiri ya, karena kita harus saling berbicara dengan teman dekat, dosen, ataupun keluarga, agar menjadikan diri kita lebih baik. Lalu yang B, ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Tentunya olahraga juga dapat mengatasi karena akan menghilangkan stres dan depresi karena tuntutan dan tekanan perkuliahan. Lalu ada yang C nih, luangkan waktu untuk me time. Karena menghilangkan tekanan dan
Melakukan sesuatu yang Anda sukai atau me time dapat mengendalikan pikiran Anda dari berbagai hal. Contohnya menonton film, menggambar, mendengarkan musik, dan bermain game. Lalu yang D ada mengatur jadwal kegiatan dengan baik. Mulai dengan mengatur jadwal tugas yang akan dicapai secara realistis dan tidak membebankan diri sendiri untuk melakukan tugas yang berat-berat dulu. Lalu yang E ada istirahat yang cukup. Tentunya menerapkan pola tidur yang teratur dapat mengembalikan tubuh yang lelah atau capek itu menjadi fresh kembali dengan cara tidur di waktu yang sama dan bangun di waktu yang sama. Selanjutnya ada memperkuat dukungan sosial, ada terapi psikologis, membangun kebiasaan berpikir positif, dan ada mediasi. Mediasi yaitu juga cara yang terbaik karena dapat menenangkan pikiran diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam penanganan gangguan kesehatan mental. Nah, ini penanganan gangguan kesehatan mental itu ada A, pemberian obat-obatan, yaitu ada psikoterapi, stimulus pada otak, kelompok dukungan, dan yang E, perawatan diri di rumah sakit. Maksudnya apa nih Kak yang perawatan mandiri dan atau di rumah sakit? Nah, untuk itu perawatan mandiri atau di rumah sakit itu karena gangguan kesehatan mental yang berbeda tahap. Kalau untuk yang tahap mandiri itu yang masih gejala ringan atau bisa dijalani secara mandiri di rumah didampingi dengan keluarga. Kalau untuk yang di rumah sakit itu tahapnya sudah dalam yang serius, harus dilakukan penanganan khusus karena dapat juga itu bisa melakukan percobaan bunuh diri. Itu Kak, pencegahan dari gangguan mental mahasiswa nih Kak, Swanindya. Baik, ternyata mengenai gangguan mental itu nggak bisa kita pandang sebelah mata atau nggak bisa kita pandang remeh. Dari Bener banget tuh. pemaparan yang Kak Nabila sampaikan juga ternyata banyak sekali mahasiswa yang merasakan kecemasan diri. Entah itu mulai dari pikiran, entah dari tugas kampus ataupun yang lain-lain. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin saat kita merasa cemas, kita bisa cerita atau sharing unek-unek kita kepada orang yang kita percaya. Sekali lagi kepada orang yang kita percaya, karena di saat kita salah menceritakan, itu nanti bisa menambah hal-hal yang negatif lainnya. Seperti itu ya Kak Nabila ya? Betul banget Kak Rara, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah, ternyata nggak kerasa ya teman-teman, 2 materi yang sangat luar biasa ini ternyata udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab dan diskusi. Sesuai yang saya sampaikan di awal, akan dibuka 2 penanya untuk 1 pertanyaan untuk 1 narasumber. Untuk yang ingin bertanya bisa raise hand atau yang malu bisa chat di room Zoom. Nanti akan saya bantu bacakan. Ditunggu ya teman-teman. Oh, ternyata udah ada yang gercep nih Kak. Dari Kak Barik Maulana untuk pertanyaannya sepertinya untuk Kak Sania. Saya izin membacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semester akhir yang sering mementingkan kebahagiaan orang lain tanpa melihat diri saya sendiri. Setelah saya mengikuti seminar ini, saya jadi sadar ternyata saya terlalu jauh meninggalkan atau tidak peduli lagi dengan kebahagiaan diriku sendiri. Jadi gimana sih Kak agar saya tuh dapat kembali ke versi diri saya yang mungkin bisa lebih baik dari yang sekarang ini. Mungkin seperti itu Kak Sania Amatullah pertanyaannya. Monggo langsung dijawab saja sudah. Oke, jadi itu satu pertanyaan yang menarik ya, Kak.
saya Iya. mahasiswa akhir yang selalu mementingkan kebahagiaan orang lain daripada diri saya sendiri. Gimana supaya saya ini kembali ke versi diri saya gitu ya. Iya, Kak, betul sekali. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan. Hmm, Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan untuk gimana sih caranya agar saya ini tidak lagi seperti itu gitu. Yang pertama, meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang kamu rasakan. Misalnya, apa kamu lagi sedih, atau kamu lagi males, ataupun kamu lagi marah gitu. Nah, itu kamu meluangkan waktu untuk memahami apa yang kamu rasakan. Setelah kamu memahami apa yang kamu rasakan, ketika ada orang lain yang minta tolong untuk sesuatu dan kamu nggak mampu, nggak bisa mengerjakan, kamu jangan paksakan untuk selalu bilang iya. Jadi ketika kamu nggak bisa, ketika kamu lagi misalkan ada yang minta tolong nih, terus kamu kebetulan ada kegiatan lain atau itu di luar kemampuan kamu boleh bilang enggak. Jadi apa ya? Biasakan belajar untuk ngomong enggak. Ini bukan tentang kita egois nggak mau nolong orang lain, tapi ini untuk menjaga diri kita untuk apa ya? Menghindari orang lain, meng- menghindari membantu orang lain dengan eh, sampai kita melupakan kebahagiaan kita gitu. Jadi sesekali bilang enggak itu enggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita juga perlu untuk meluangkan waktu memahami apa yang kita suka, meluangkan waktu untuk melakukan hobi kita, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita merasa nyaman, apakah membaca buku, atau memasak, atau pergi jalan-jalan juga itu nggak apa-apa banget kalau hal itu memang buat kamu merasa lebih bahagia gitu ya. Terus yang terakhir nih, kamu ini berhak bahagia gitu ya. Kayak saya ini layak untuk bahagia juga gitu. Itu sih tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya dan semoga kamu menjadi orang yang tidak lagi mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Sania atas jawabannya. Jadi untuk Kak Maulana, eh, dari pemaparan Kak Sania pun nggak ada salahnya untuk kita bilang nggak sama orang lain. Dan kita tuh nggak diwajibkan untuk selalu membahagiakan orang lain, karena itu bisa menimbulkan kecemasan untuk diri kita sendiri, sampai-sampai lupa atas kebahagiaan. Nah, untuk Kak Maulana mungkin lebih semangat lagi untuk kedepannya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu ya. Uh, Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua ini dari Kak Rukbatun untuk Kak Nabila ya tentunya. Pertanyaannya seperti ini. Saya baru maba dapat semester 2. Tapi setiap malam tuh saya sering overthinking dan galau. Sering juga suka mengurung diri tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Jadi gimana sih Kak cara mengatasinya? Oke, seperti itu Kak Nabila, pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Kak Swanindia dan terima kasih untuk yang bertanya Kak Rukbatun. Betul? Iya, Kak Nah, Rukbatun. untuk Kak Rukbatun, begini, gimana sih solusinya pada mahasiswa semester awal nih, karena sering galau dan overthinking, dan murung, nggak mau bersosialisasi. Iya, Eh, ya, itu sebaiknya kita menghindarinya, karena untuk mahasiswa awal itu kita tidak perlu overthinking, galau, dan murung. Itu sebaiknya dikurangi, karena membuat diri kita semakin tertekan dan sebaiknya melakukan hal-hal yang disukai untuk mengalihkan hal-hal overthinking, berpikiran yang negatif, galau, karena itu juga nggak baik untuk kesehatan mental
kakak. Untuk murung itu sebaiknya kakak melakukan sosialisasi seperti mengajak teman ngobrol. Selain teman juga ada keluarga, dosen juga bisa kakak ambil cerita atau bisa ambil manfaatnya dari cerita Kakak itu kepada dosen, keluarga, atau teman Kakak, pasti akan memberikan solusi. Nah, solusi itu yang bisa dapat Kakak ambil nih, mencari solusi dari masalah Kakak. Selain itu, melakukan hal-hal positif nih, agar Kakak tidak merasa tertekan, tentang kuliah, seperti melakukan hal-hal yang bikin Kakak happy aja, seperti bermain game, olahraga, dan yang membuat Kakak itu senang. Oke, mari jaga kesehatan mental, fisik Anda mulai sekarang. Gitu, Kak Swanindya. Oke, keren sekali. Semuanya ternyata pemateri-pemateri kita keren-keren ya teman-teman. Jadi untuk Kak Rukbatun mengenai permasalahan yang dialami, lebih baik saat ada waktu luang nih, ada waktu luang entah itu di tengah malam, nggak bisa tidur, atau pas hari kegiatan ada waktu luang, mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan kegiatan yang disukai, entah itu pergi dengan teman-teman, olahraga, makan makanan yang sehat, makan semua kesukaan yang kita sukai. Jadi hilang tuh rasa galau, overthinking, karena rasa itu muncul ketika kita kurang mengefektifkan waktu dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya, Kak. Betul Oke, sekali. alhamdulillah. Ternyata kita sudah sampai di ujung acara pemateri pada pagi hari ini. Jadi izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari penjabaran narasumber-narasumber kita yang luar biasa kali ini. Mengenai kesehatan mental, itu menjadi aspek yang sangat penting tentunya bagi mahasiswa. Dengan menjaga kesehatan mental dengan baik, itu kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik juga. Menciptakan hubungan yang sehat dan juga dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik juga. Dengan kesehatan mental yang baik, kita akan bisa menimbulkan lingkungan yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang pemaparan materi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya selaku narasumber pada seminar Arti Penting Kesehatan Mental bagi Mahasiswa ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan maaf jika selama acara berlangsung ada kalimat yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dan acara seminar ini saya kembalikan ke MC. Kepada Kak Ulin Nuhazulfa, saya serahkan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Swanindya Laraski. Nanti kami ucapkan terima kasih. Demikian serangkaian acara Arti Penting Kesehatan Mental bagi Mahasiswa yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ulin Wazulfa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada olah kata yang kurang berkenan di para hadirin. Dan marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.